Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriel Mendasyar Najib. NIM saya 24503080711040. Absen saya 31. Di sini saya akan membahas jawaban dari UTS Studi Lintas Budaya. Pariwisata lintas budaya memainkan peran penting dalam mendekatkan berbagai kelompok budaya. Tetapi interaksi ini seringkali memunculkan tantangan, terutama ketika nilai-nilai budaya yang berbeda bertemu. Tantangan ini menjadi semakin kompleks di destinasi wisata budaya internasional yang menarik wisatawan dari berbagai macam negara. Masalah seperti ini membuat ekspektasi pelayanan dan konflik kepentingan seringkali muncul. Berikut adalah analisis terhadap persoalan-persoalan tersebut dan solusi yang diusulkan menggunakan pendekatan lintas budaya. Yang pertama adalah wisatawan asing tidak memahami batasan budaya lokal. Wisatawan asing seringkali tidak menyadari atau memahami batasan budaya lokal. Contohnya seperti mereka mungkin tidak mengenakan pakaian sesuai dengan adat atau menggunakan bahasa tubuh yang dianggap tidak sopan. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga dapat merusak reputasi destinasi wisata. Solusinya yang pertama tentu saja adalah edukasi wisatawan, yaitu para penggiat pariwisata bisa menyediakan informasi tentang budaya lokal melalui berbagai informasi, seperti brosur, media sosial, atau video edukatif dari lokasi wisata. Lalu yang selanjutnya mungkin peran dari pemandu wisata. Pemandu wisata harus diberikan pelatihan khusus untuk memberi pernyataan tegas tentang informasi budaya dengan cara yang ramah dan efektif. Lalu yang ketiga mungkin ada kampanye kesadaran, yaitu melibatkan pemerintah dan komunitas lokal untuk mengadakan kampanye kesadaran yang menargetkan wisatawan sejak sebelum kedatangan mereka. Baik, yang selanjutnya adalah jawaban yang kedua, atau yang B, yaitu kesulitan pemandu wisata menjembatani perbedaan budaya. Perbedaan dalam gaya komunikasi dan ekspektasi pelayanan seringkali menjadi tantangan utama bagi pemandu wisata. Sebagai contoh, wisatawan dari negara-negara yang menghargai formalitas mungkin merasa terganggu dengan pendekatan yang terlalu santai, sementara wisatawan lain mungkin lebih menyukai gaya komunikasi yang bersahabat dan kasual. Solusinya untuk menyeimbangkan hal ini yaitu bisa yang pertama dengan pelatihan kultural, pelatihan interkultural, yaitu pelatihan intensif tentang komunikasi lintas budaya dapat membantu pemandu wisata memahami gaya komunikasi yang berbeda. Lalu mungkin yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Teknologi seperti aplikasi penerjemah, atau bisa dengan menggunakan perangkat lunak pelacakan preferensi wisatawan, juga dapat membantu pemandu memahami kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ada fleksibel atau layanan multikultural. Destinasi wisata dapat mengadopsi standar layanan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai latar belakang. Lalu selanjutnya ada yang C atau yang ketiga, yaitu konflik nilai budaya antara pengelola dan masyarakat lokal. Investasi asing seringkali membawa perbedaan dalam nilai dan praktik budaya, seperti pendekatan waktu kerja, sistem manajemen, dan pembagian keuntungan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara pengelola dan masyarakat lokal. Berarti di sini ada kurangnya CSR. Nah, solusinya yang pertama yang paling penting adalah komunikasi atau forum dialog. Membentuk forum reguler yang melibatkan masyarakat lokal, pengelola, dan investor untuk membahas isu-isu strategis dan menyepakati solusi bersama. Lalu mungkin ada pengelolaan partisipatif atau masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan destinasi wisata untuk memastikan nilai budaya tetap dihormati dan terjaga. Lalu menggunakan yang selanjutnya adalah kebijakan transparansi atau memperlakukan kebijakan transparansi dalam pembagian keuntungan dan praktik kerja. Lalu yang terakhir ada masalah yaitu alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya. Alih fungsi lahan untuk keperluan pariwisata seperti pembangunan hotel atau resort seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Misalnya tanah adat yang dianggap sakral bisa saja diubah menjadi tempat komersial yang tidak hanya merusak nilai budaya tetapi juga menciptakan konflik sosial. Solusinya yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan konservasi budaya, yaitu menetapkan kawasan konservasi budaya yang dilindungi secara hukum untuk memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga dan bisa dilestarikan. Yang selanjutnya adalah perencanaan berbasis komunitas, yaitu masyarakat lokal harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Yang paling penting adalah komunikasi atau pendekatan berkelanjutan. Menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menghormati budaya lokal
melestarikan lingkungan, dan juga damai dengan masyarakat lokal. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari soal UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.